Dan tidak ada yang lebih berhak untuk menyampaikan tentang sifat-sifat Allah kecuali Allah sendiri. Allah yang menyampaikan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga menugaskan Nabi SAW untuk menyampaikan sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya jika telah datang kabar tentang sifat-sifat Allah dari Al-Quran maupun Sunnah, kita tetapkan dan kita yakini, kita imani. Allah bilang demikian, kita percaya, tidak usah kita timbang-timbang lagi dengan akal kita. Ya. Jadi masalah timbul ahlul bidah, para orang yang menyimpang dalam bab ini, mereka berusaha sifat-sifat Allah dengan otak mereka, sehingga timbullah kaidah mereka tentang taqdimul aql ala naql, mendahulukan akal daripada nakal, mendahulukan akal daripada dalil. Ini disampaikan oleh orang-orang Mu'tazilah seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Usul Khamsah, dan diikuti oleh sebagian orang Asy'ariyah, ya, mendahulukan seperti Razi, ya, punya qanun namanya qanun Al-Kulli, ya, bahwasanya akal kalau bertentangan dengan dalil maka akal didahulukan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Kata mereka, ini sering saya sampaikan, ya, bahwasanya akal merupakan sumber utama. Kata mereka, kita tidak bisa percaya dengan Tuhan kecuali karena akal kita. Akal kitalah yang menunjukkan Tuhan itu ada. Oleh karenanya akal merupakan sumber dalil yang paling utama yang menjadikan kita percaya adanya apa? Tuhan. Nah, kata logika mereka, kalau datang dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang bertentangan dengan akal, maka kita harus mendahulukan akal. Kenapa? Karena akal yang utama. Karena akal yang menunjukkan apa? Adanya Tuhan. Nah, kalau kita ternyata mendahulukan dalil daripada akal, berarti kita sudah menjatuhkan akal sejak awal. Padahal akallah yang menunjukkan kita adanya siapa? Tuhan. Paham logika mereka? Saya ulangi logika mereka, kata mereka, akal inilah yang membuat kita percaya adanya apa? Tuhan. Jadi dia sumber pendalilan yang paling utama. Nah, kalau ada hadis atau ayat yang bertentangan dengan akal, maka mana yang didahulukan nih? Kata mereka, ya tetap akal. Nah, kalau Anda mendahulukan dalil, kitab maupun sunnah, berarti Anda menjatuhkan akal. Nah, kalau Anda menjatuhkan akal, berarti seharusnya Anda tidak percaya kepada Tuhan. Karena adanya Tuhan dibangun di atas percaya kepada apa? Akal. Faham sampai di sini? Paham atau tidak? Paham. Ini adalah logika mereka, dan disampaikan oleh orang-orang Mu'tazilah dalam buku-buku mereka, ya. Namun ini dibantah oleh para ulama, di antaranya dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah, ya, dalam kitabnya Darut Ta'arudil Aql wan Naql, dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, dari puluhan sisi membantah pernyataan demikian ini yang dikenal dengan Al-Qanun Al-Kulli, yaitu kaidah universal yang intinya akal harus didahulukan daripada dalil, ya. Kita bantah dari beberapa sisi. Tidak usah sebutkan puluhan sisi Ibnu Qayyim, kepanjangan, ya. Kita sebutkan saja beberapa sisi bantahan. Yang pertama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita buat analogi, sebenarnya analogi yang disebut oleh para ulama Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Abil Ishaq Hanafi. Contohnya rahimahumullah. Contohnya kita ingin berobat. Saya ingin berobat. Kemudian saya bingung di mana tempat praktek dokter. Saya ingin tahu mana dokter. Maka saya pun berjalan, tahu-tahu saya ketemu misalnya ada tukang becak. Saya tanya sama tukang becak, "Wahai Pak tukang becak, ya, mana dokter yang ahli?" Maka dia tunjukkan, "Tuh, itu dokter fulan, itu ahli. Saya mau berobat, itu berobat tempat situ." Maka berangkatlah saya menuju kepada dokter tersebut. Setelah saya pergi ke dokter tersebut, diperiksalah saya, kemudian dikasih resep. Ini resepnya obat, tolong beli di apotek. Kemudian saya setelah pulang dari tempat praktek dokter, saya lewat lagi tukang becak tadi. Tukang becak tanya, "Apa sih resep yang dikasihkan dokter?" "Nih resepnya." Kata tukang becak, "Wah, ini keliru nih. Resepnya keliru." Saat itu, siapa yang Anda benarkan? Tukang becak atau Pak dokternya? Hah? Yang benar. Kalau Anda benarkan Pak dokter, tukang becak marah. Yang tunjukkan Pak dokter saya. Kok kamu nggak percaya sama saya? Paham? Yang tunjukkan Pak dokter itu dokter siapa? Tukang becak. Harusnya kamu percaya sama saya. Loh, kalau kamu tidak percaya sama saya, berarti harusnya kamu jangan percaya itu dokter. Karena yang menunjukkan dokter siapa? Saya. Ini logikanya orang-orang Mu'tazilah. Nah, kalau logikanya kita balik. Nah, kamu sudah tunjukkan itu dokter, berarti dokter itu si ahli. Ya, saya harus percaya kepada apa? Dokter, karena itu bidangnya.
kalau saya tidak percaya dokter, kemudian saya kembali kepada kamu, berarti sejak awal saya tidak percaya sama kamu. Paham? Kalau sekarang saya bilang, dokter salah loh, berarti sejak awal kamu salah nunjuk dong. Kalau kita tidak membenarkan dokter, sebenarnya kita tidak membenarkan siapa? Tukang becak yang menunjukkan dia dokter. Kalau kita sudah membenarkan tukang becak itu dokter, maka apa yang dokter bicarakan tentang obat, maka itu benar. Kapan kita tidak percaya kepada dokter? Pada asalnya kita sudah tidak percaya kepada tukang becak yang menunjukkan dia apa? Dokter. Paham? Ini logikanya. Jadi kamu akal yang telah menunjukkan itu adalah Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin salah. Akal yang menunjukkan Tuhan telah mengutus Rasul, dan Rasul tidak mungkin salah, maksum karena utusan Tuhan. Maka kalau ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, perkataan Rasul, maka kita harus benarkan itu. Meskipun bertentangan dengan akal kita, karena akal kita ini tidak kuat, tidak semuanya kita paham. Kapan kita tidak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti asalnya kita sudah menyalahkan akal sejak awal. Berarti akal salah menunjukkan. Berarti itu bukan Tuhan dong, mungkin salah. Namanya bukan Tuhan kalau begitu. Itu bukan Rasul dong, mungkin salah. Namanya Rasul sama Tuhan nggak boleh apa? Nggak boleh salah ya. Karena Rasul maksum, Tuhan itu nggak mungkin apa? Salah. Itu akal menunjukkan demikian. Maka yang benar kalau terjadi pertentangan antara akal dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang kita benarkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Tuhan tidak mungkin keliru. Inilah ya bantahan kepada mereka dari sisi pertama. Justru kalau kita menyalahkan ayat dan sunnah, berarti kita tidak percaya sama akal. Itu yang menunjukkan itu adalah Tuhan dan Rasul.